Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Deddy Lesmana. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait uji one sample t-test dengan menggunakan software statistika yaitu Stata. Ini merupakan video kelanjutan daripada video sebelumnya, yaitu yang terkait uji beda dengan menggunakan variance sample t-test, independent sample t-test. Nah, pada kesempatan ini kita akan menguji dengan menggunakan one sample t-test. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Nah, di dalam one sample t-test, seperti yang kita ketahui bahwasanya one sample t-test ini pada dasarnya itu untuk menguji rata-rata sampel yang teliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi dia menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari rata-rata sampel populasi dengan nilai tertentu seperti itu. Nah, di dalam one sample t-test ini kan merupakan salah satu metode parametrik. Jadi data itu harus terdistribusi secara normal. Nah, berikut ini adalah hipotesisnya ya, uji hipotesisnya, di mana di dalam Stata itu menampilkan semua hipotesis. Ada yang one tail dengan sisi kiri, sisi kanan, dan two tail. Apa itu one tail? Ini yang terarah ya. Misalnya gini, peneliti sudah mengetahui adanya hubungan, misalnya ada hubungan positif dan negatif antara variabel X dan Y. Nah, itu peneliti sudah mengetahui bahwasanya ini akan berpengaruh positif dan ini akan berpengaruh negatif, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan one tail. Nah, adapun rect dan left ini itu merupakan daerah penolakannya, di mana berada di sisi kiri maupun di sisi kanan, seperti itu. Nah, kemudian two tail ini itu berada di posisi tengah, seperti itu. Nah, di mana ini merupakan tanpa arah ya. Peneliti tidak mengetahui apa hubungan atau pengaruh antara variabel X dan Y, seperti itu. Nah, di sini ini hipotesis yang kita gunakan ya. Yang kita pakai itu adalah rata-rata siswa, hasil belajar siswa itu sama dengan 70. Untuk H0, H1-nya atau HA ini rata-rata hasil belajar siswa itu tidak sama dengan 70. Nah, ini adalah keputusannya ya. Bisa menggunakan t-value dan t-tabel, kemudian bisa juga menggunakan indeks signifikansi, seperti itu. Nah, di sini sudah disiapkan dataset yang akan kita gunakan. Nah, sampelnya hanya satu, yang akan kita uji adalah di kelas A. Ini adalah hasil belajar. Anggap aja penelitian kita ini terkait hasil belajar ya, siswa bahasa Inggris di kelas A itu mendapatkan nilai rata-ratanya ya, itu 70. Nah, ini yang akan kita uji dengan menggunakan Stata. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke. Seperti ini. Kita klik menu file, kemudian import, kemudian Excel spreadsheet, kemudian kita klik browse, kemudian datasetnya open, kemudian import berstraw as variable names, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat data editornya. Nah, di mana ada variabel nomor, name student, dan post test. Jika tidak menggunakan variabel nomor, kita bisa menuliskan sintaks seperti ini, atau
maka secara otomatis dia akan terhapus seperti itu. Kemudian di dalam one sample t-test ini kan merupakan metode parametric ya. Jadi harus memenuhi salah satu asumsi dasar, yaitu normalitas data. Nah, kita klik menu statistik, kemudian kita klik summaries table, kemudian kita klik distributional float and test, kemudian kita klik Savirovic normality test. Oke, sini kita akan menguji variabelnya sifatnya numerik, kemudian kita klik OK. Nah, kita juga bisa menggunakan sintaknya ini ya, sintaknya swig dan post test seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya jumlah n-nya, observasinya itu adalah sebesar 30. Nah, sementara untuk tingkat signifikannya ini di atas 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwasanya data terdistribusi secara normal seperti itu. Nah, kemudian kita akan menguji one sample t-testnya terhadap dataset yang kita gunakan seperti itu ya. Nah, kita klik menu statistik, kemudian summaries table, kemudian classical test of hypothesis, kemudian t-test main cooperation test. Nah, kemudian kita di sini ada beberapa pilihan: one sample, two sample using group, two sample using variable, dan variate. Karena yang akan kita uji itu adalah menggunakan one sample, maka ini yang kita tik ya. Kemudian variable name-nya kita ganti post test. Nah, hipotesis min-nya berapa? Tadi kita memberikan nilai diduga itu rata-ratanya sebesar 70. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini itu bisa dilihat bahwasanya nilai observasinya itu 30, nilai rata-ratanya itu adalah 66,67, sementara standar errornya itu adalah 0,93, sementara standar deviasinya itu adalah 5,14. Nah, di sini degree freedom-nya itu sebesar 29. Nah, di dalam stata ini terdapat atau semua hipotesis itu ditampilkan ya, dimana ada one telet untuk sisi kiri itu kurang daripada 70 menghasilkan 0,007, sementara untuk yang hipotesis one telet untuk sisi kanan itu lebih besar daripada 70 ya, menghasilkan nilai 0,993. Nah, yang kita cari yang tadi itu adalah ini kan sama dengan 70 ya. Jadi hipotesis min-nya sama dengan 70. Ini menghasilkan nilai 0,013. Maka dapat disimpulkan karena ini kurang daripada 0,05. Jadi rata-rata hasil belajar siswa bahasa Inggris di kelas A itu tidak sama dengan 70 seperti itu. Karena hasil p-value-nya itu adalah sebesar 0,0013. Nah, kita juga bisa membandingkan dengan menggunakan tabel statistik. Kita cari dulu tabel statistiknya, kemudian kita klik ya. Oke. Nah, di situ tadi kan nilai observasinya itu adalah 30, maka nilai T tabelnya adalah 2,045 ya. Nah, kita juga bisa menggunakan Excel ya, dengan cara di sini bisa menggunakan sintak atau fungsi ya, menggunakan fungsi T inverse ya, seperti ini, probability-nya 0,05. Kemudian kita tadi degree freedom-nya adalah 29. Seperti ini. Nah, maka menghasilkan 2,045 seperti itu. Nah, sesuai ya yang ada di tabel statistiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah cara pengujian dengan menggunakan one sample t-test. Nah,
tergantung peneliti apakah menggunakan one tail sisi kiri, one tail sisi kanan, atau fokus pada nilai yang ada di tengah ini, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara mengklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran menarik lainnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.